Selamat datang di Rumpi Sehat, tempat kita ngobrol santai soal kesehatan dari cerita sehari-hari sampai apa kata penelitian. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kayaknya deket banget sama kita semua. Kopi! Banget. Aku yakin banyak yang dengerin sekarang sambil nyeruput kopi nih. Pertanyaannya, minum kopi tiap hari itu sebenarnya gimana sih buat badan kita? Baik atau jangan-jangan bahaya? Nah, itu dia. Kita bakal bongkar ya. Dan jawabannya mungkin bakal bikin kaget. Kalau buat aku pribadi nih ya, kopi pagi itu udah kayak ritual suci. Bukan cuma biar melek, tapi ada momen tenangnya itu loh. Rasanya tuh hari belum dimulai kalau belum kena aroma kopi. Kamu gitu juga nggak? Sama, persis kayak tombol start buat otaknya kan. Kalau kelewat rasanya ada yang aneh seharian. Dan ternyata kita nggak sendirian. Di seluruh dunia ada lebih dari 2 miliar cangkir kopi yang diminum setiap hari. Gila ya? Wow, sebanyak itu. Pantes saja para ilmuwan jadi penasaran banget buat neliti. Ini kebiasaan massal sebenarnya bagus atau enggak buat kesehatan jangka panjang? Nah, jujur aja aku tuh kadang suka ngerasa sedikit bersalah gitu kalau minum kopi. Suka kepikiran, ini beneran aman gak sih? Kayak udah nempel aja gitu mitosnya kalau kopi itu pasti ada jeleknya. Iya kan, banyak banget yang mikir gitu. Tapi ternyata temuan sains yang baru-baru ini keluar tuh ngasih lihat sisi yang beda banget. Bener-bener mengejutkan deh. Oke, kita mulai dari sebuah angka ya. 395.539. Hah? Angka apaan tuh? Banyak banget. Kelihatannya acak banget. Hahaha, ini bukan nomor acak. Ini adalah jumlah peserta dalam sebuah penelitian raksasa di Inggris. Namanya UK Biobank Study. Bayangin, hampir 400.000 orang ini kesehatannya dipantau selama rata-rata hampir 12 tahun. Gila lama dan besar banget skalanya. Berarti hasilnya valid banget dong ya harusnya? Tepat. Dan ini dia temuan utamanya yang dipublikasiin di American Journal of Clinical Nutrition. Siap-siap ya, ternyata orang yang minum kopi lebih banyak, sekitar 4 cangkir atau lebih per hari, punya resiko kematian yang lebih rendah dari 31 penyakit yang diteliti. Hah? Serius? Lebih rendah? Ini bener-bener kebalikan dari yang selama ini kita takutin dong. Iya kan? Dan ini bukan satu-satunya studi loh. Banyak penelitian lain yang nemuin hal serupa. Manfaatnya tuh macam-macam, mulai dari bantu nurunin resiko penyakit serius kayak Parkinson, diabetes tipe 2, bahkan demensia. Wah, kopi juga katanya punya efek anti peradangan gitu ya? Berarti emang isinya bukan cuma kafein doang. Oke, ini kan kabar baiknya. Kedengarannya keren banget. Tapi masa sih nggak ada sisi lainnya? Pasti ada kan? Gimana soal efek samping yang sering kita rasain? Kayak jadi susah tidur atau tiba-tiba cemas nggak jelas. Nah, pertanyaan bagus. Tentu aja ada. Yuk, sekarang kita lihat sisi lain dari koin ini. Jelas ada resikonya. Kafein itu kan stimulan. Dia memicu hormon adrenalin di tubuh kita. Makanya kita jadi melek dan waspada. Tapi kalau kebanyakan, ya efeknya jadi negatif. Bisa jadi insomnia, gelisah, atau cemas. Oh, pantesan kadang kalau ngopi sore dikit, malamnya jadi susah merem. Terus katanya tekanan darah juga bisa naik ya? Bisa naik, tapi sifatnya sementara setelah minum. Nah, yang menarik soal tekanan darah ini, ternyata nggak sesimpel itu. Ada sebuah meta-analisis, jadi ini kayak gabungan hasil dari banyak penelitian yang nemuin hasilnya beda-beda per wilayah. Maksudnya? Beda gimana? Jadi, di Amerika, konsumsi kopi malah berhubungan sama resiko hipertensi yang lebih rendah. Tapi di Eropa dan Asia, nggak ditemukan hubungan yang jelas. Kayaknya sih ini bisa karena cara nyeduh kopinya beda, atau bahkan faktor genetik. Waduh, jadi makin rumit ya, haha. Satu sisi manfaatnya banyak banget, sisi lain ada risikonya. Hasil penelitiannya pun bisa beda-beda. Kayaknya ini artinya efek kopi tuh nggak bisa dipukul rata buat semua orang ya. Tepat sekali. Jawabannya itu ternyata jauh lebih personal. Kuncinya ada di masing-masing dari kita. Oke, sebelum kita simpulkan, ada satu hal lagi yang sering jadi omongan. Kesehatan mulut. Katanya kan kopi bikin gigi kuning, terus jelek buat gusi. Bener nggak sih itu? Coba kita lihat datanya deh. Dan di sini ada kejutan lagi. Sebuah meta-analisis di jurnal BMC Oral Health khusus meneliti hubungan kopi sama penyakit gusi atau periodontitis. Dan hasilnya, ternyata nggak ditemukan hubungan yang signifikan. Wah, serius? Jadi asumsi selama ini belum tentu benar ya? Lagi-lagi bukti kalau soal kopi ini emang kompleks. Satu lagi poin penting, jangan pikir semua manfaat kopi itu datangnya dari kafein. Ternyata, banyak studi yang menunjukkan kalau kopi decaf alias yang tanpa kafein juga ngasih manfaat kesehatan yang mirip. Oh ya, berarti ada kandungan lain dong yang berperan? Betul, ada senyawa lain kayak antioksidan polifenol yang perannya besar banget.
Jadi buat teman-teman yang sensitif sama kafein, kopi decaf itu bisa jadi pilihan yang tetap oke. Oke, jadi setelah kita lihat dari berbagai sisi, kayaknya jelas banget ya kalau perdebatan kopi baik atau buruk itu terlalu sederhana. Jawabannya nggak hitam putih. Setuju, jawabannya sangat bergantung pada banyak faktor, terutama diri kita sendiri. Jadi kesimpulan paling bijak adalah gimana kita menemukan keseimbangan pribadi kita. Gampangnya ada 3 langkah. Pertama, dengerin badan kita. Habis ngopi jadi susah tidur atau cemas, ya mungkin porsinya dikurangin. Oke, masuk akal. Terus yang kedua? Kedua, sadari kalau takaran yang pas buat aku belum tentu pas buat kamu, tiap orang beda. Dan ketiga, nikmatin aja kopi sebagai bagian dari gaya hidup yang sehat secara keseluruhan, bukan sebagai minuman ajaib, tapi juga bukan sebagai racun. Jadi, intinya daripada kita ikut-ikutan tren atau malah takut sama mitos, pertanyaan yang paling penting buat kita tanyain ke diri sendiri adalah, udah kenal belum sih sama takaran kopi yang pas buat tubuhku? Nah, itu dia. Mungkin ini saat yang tepat buat kita semua untuk jadi lebih sadar dan lebih kenal sama ritual ngopi kita masing-masing. Setuju banget. Makasih banyak ya buat obrolannya hari ini. Sama-sama. Sampai jumpa di Rumpi Sehat berikutnya.